saya akan ceritakan. Ini pertanyaannya, apakah Muhammad Fatih punya thariqah tasawuf tersendiri begitu? Ya, apakah dia menganut thariqah tasawuf? Jadi begini. Kalau itu benar dia ngambil thariqah itu, jangan-jangan ini benar gitu loh, gitu. Ini yang terbaik begitu, karena kan hadisnya wa ni'mal amir amiruha. Jadi Ottoman itu ketika menyebarkan Islam di Eropa Timur sampai ke beberapa titik, banyak sekali yang terdepan ya. Kalau futuhat itu berarti kan tentara, tapi setelah itu kan banyak para duat, para ulama. Memang di sana pertama madhab mereka itu adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus dipahami ya. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kalau di negeri-negeri Muslim biasanya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya pun sepakat inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya dari segi pemahaman mereka, kalau masing-masing pasti rujukannya pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang menyebarkan ini biasanya mereka punya, terutama di daerah Turki itu, di daerah Turki itu banyak mereka memiliki tersebar beberapa thariqah Sufiyah. Seperti Naqsyabandiyah, cukup banyak di sana. Kalau di daerah Mesir, Afrika biasa Syadziliyah. Ketika kita telusuri madhab-madhab tersebut, di samping madhab Sunni tadi, kemudian thariqah, itu yang dibaca juga wirid-wirid semua. Aurat yang memang ujungnya silsilahnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti kita membaca Wirdul Latif ada, atau kalau yang di Jakarta sering Wirdul Latif atau Ratibul Haddad atau Maksurat, semuanya juga punya dalil. Jadi kalau kita baca Ratibul Haddad, nanti ada syarahnya itu yang mungkin hampir 700-800 halaman menjelaskan tentang hadis-hadis tadi. Juga Maksurat, juga Wirdul Latif. Bedanya thariqah tadi, tasawuf tadi ada ijazah dari syekhnya. Kalau orang membaca mungkin, kalau kita sekarang atau sebagian tinggal baca beli di pasar, baca aja. Kalau thariqah tasawuf itu biasanya guru tadi atau istilahnya itu mursyid atau murabbi, dia memberikan ijazah. Ajaztuka ya tilmizi untuk membaca aurat semacam ini. Ijazah itulah yang punya makna. Kenapa? Karena dia punya energi dari gurunya dan gurunya dan gurunya, dan setiap ilmu biasanya, mau ilmu tafsir, mau ilmu hadis atau Al-Quran, biasanya bahkan mayoritas guru tadi memberikan ijazah. Artinya kamu sudah punya izin untuk mengajarkan, menyampaikan ini. Semua dalam ilmu hadis juga begitu. Termasuk aurat yang dibaca itu dapat ijazah. Ottoman itu memiliki kelebihan yang menyampaikan dakwah kemana-mana itu ya orang-orang begitu. Saya tidak tahu Muhammad al-Fatih thariqah tasawufnya apa, kemungkinan Naqsyabandiyah kalau di sana ya. Atau yang lain wallahu alam, tapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda atau telah bersabda, la taftahannal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinia, maksudnya Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak wa sahahu wa wafaqahu Az-Zahabi. Jadi saya jelaskan sedikit kitab Mustadrak lil Imam Hakim. Di situ ada hadis yang sahih, yang dhaif, campurlah. Sebagian besar ulama mengatakan kalau Imam Hakim mengatakan sahih wa wafaqahu Az-Zahabi, Zahabi ini juga muhaddis besar, maka hadis itu sahih. Ya, asal ada wa wafaqahu Az-Zahabi. Itu. Jadi yang hadis ini Imam Zahabi wafaqahu, setuju dia dengan tasihih Imam Hakim. Jelas ya. Jadi
Saya tidak mengatakan pasti 100% yang dimaksudkan adalah Muhammad Al-Fatih. Yang kita baca ya demikian. Yang kita lihat ya dialah yang alhamdulillah menaklukkan. Karena Muhammad Al-Fatih ini anak muda yang punya guru yang menjadikan guru spiritual lah. Guru spiritual kalau bahasa kita sekarang, yang merupakan referensi dia. Sehingga antum melihat bagaimana dia mulai melakukan pengepungan di hari Jumat. Jadi si guru memberikan semangat sama dia dan dia memberikan semangat pada pasukannya. Kita mulai hari Jumat melakukan pengepungan Konstantinopel. Dan dengan itu muncul gagasan ide yang saya katakan tadi, membawa kapal melintasi bukit Galata. Itu kan gagasan ide dari siapa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya Allah lah yang memberikan hidayah, memberikan ide yang begitu. Hampir sebulan lebih, hampir sebulan setengah, hampir 2 bulan, nggak ada gerakan apa-apa. Nah, muncul gagasan tersebut, yang dengan 1 malam aja selesai udah. Takluk Konstantinopel, dan musuh-musuh pun nggak nyangka itu. Kok bisa itu? Dengan ide yang melewati bukit Galata tadi. Demikian.